Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kemudian di sini sistem klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama, Robert H. Whittaker mengemukakan bahwa makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dikelompokkan menjadi 5 kingdom. 5 kingdom tersebut antara lain adalah kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem klasifikasi terbaru dikemukakan oleh Ruggiero dan kawan-kawan tahun 2015 yang mana membagi makhluk hidup menjadi 7 kingdom, yaitu kingdom Bacteria, Archaea, Protista, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Namun pada kali ini kita akan mempelajari sistem klasifikasi 5 kingdom dari Robert H. Whittaker. Silahkan dibuka modul halaman 20. Dari 5 kingdom, yang pertama adalah kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau uniseluler. Berasal dari bahasa Yunani, moneres yang berarti tunggal. Kingdom Monera memiliki ciri sebagai berikut, yaitu tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan membelah diri. Contoh dari kingdom Monera yaitu ada alga biru hijau atau Cyanobacteria dan bakteri. Kalian bisa lihat di halaman 21. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari alga biru dan bakteri. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Kingdom Protista. Protista merupakan makhluk hidup yang sederhana dan hidup di daerah berair. Kingdom Protista memiliki ciri sebagai berikut, yaitu satu, memiliki membran inti atau eukariotik, bersel satu atau banyak, memiliki sifat menyerupai tumbuhan dan hewan, dan jaringan belum terspesialisasi. Contohnya ada protozoa, yaitu protista mirip hewan. Nah, di sini contoh yang lain dari protista yang menyerupai hewan atau protozoa, itu ada Paramecium yang dapat menyebabkan disentri. Kemudian ada Entamoeba coli terdapat dalam usus besar, dapat menyebabkan diare. Dan Plasmodium malariae jika terdapat dalam sel darah merah dapat menyebabkan penyakit malaria. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, contohnya alga. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Ya, ada jamur lendir dan jamur air. Selanjutnya adalah kingdom Fungi. Fungi merupakan makhluk hidup yang hampir sama dengan tumbuhan, akan tetapi tidak memiliki kandungan klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun, ya, sehingga termasuk organisme heterotrof. Kingdom Fungi memiliki ciri sebagai berikut, yaitu memiliki membran inti atau eukariotik, organisme multiseluler, memiliki hifa atau benang-benang halus, bersifat saprofit dan parasit, berkembang biak dengan seksual membentuk spora maupun aseksual dengan tunas atau fragmentasi, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, hidup di tempat yang lembab. Berikut beberapa contoh dari kingdom Fungi, ada Basidiomycota, ada Ascomycota, ada Sycomycota, ada Deuteromycota. Yang selanjutnya adalah kingdom Plantae.
Plantae atau tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri atau organisme autotrof. Kalau heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, kalau autotrof itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kingdom Plantae memiliki ciri sebagai berikut, yaitu memiliki membran inti atau eukariotik, organisme multiseluler, bersifat autotrof, memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, dan memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berikut contoh dari Kingdom Plantae. Dibedakan menjadi 3, yaitu ada Bryophyta atau lumut, ada Peridothyta yaitu paku-pakuan, dan Spermatophyta. Kalian bisa lihat ciri-cirinya di halaman 22. Nah, dari Kingdom Plantae ini yang tadi Bryophyta atau lumut itu ada beberapa contohnya, yaitu seperti lumut daun atau Bryopsida, ada lumut hati yaitu Hepaticospida, ada lumut tanduk yaitu Anthocerotopsida. Selanjutnya paku atau Peridophyta itu terdiri dari ada paku telanjang, paku sejati, paku ekor kuda, dan paku kawat. Selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, di sini Spermatophyta itu dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu tumbuhan dengan biji terbuka, jadi bijinya itu terlihat dan tidak dibungkus oleh daun dan buah. Kemudian Angiospermae itu bijinya berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun atau buah. Kemudian kalian bisa lihat ciri-cirinya pada halaman 23. Kingdom Animalia. Animalia atau hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri sebagai berikut, yaitu memiliki membran inti atau eukariotik, organisme multiseluler, bergerak aktif, organisme heterotrof, tidak memiliki dinding sel. Nah, Kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang, kemudian Vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Nah, berikut adalah contoh hewan Animalia yang invertebrata atau tidak bertulang belakang. Kalian bisa lihat di halaman 24 dan 25. Yang pertama itu contohnya adalah Porifera atau hewan berpori. Kemudian yang kedua itu contohnya adalah Colentelata. Yang ketiga itu contoh dari cacing pipih atau Platyhelminthes. Kemudian selanjutnya ada Nematoda atau cacing gilik. Itu ada Nemathelminthes, kemudian Annelida atau cacing belang, kemudian ada Echinodermata atau hewan berkulit duri, lalu ada Arthropoda, hewan berbuku, kemudian ada Mollusca, hewan lunak. Untuk hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama Pisces atau ikan, kemudian ada amfibi, kemudian ada reptil atau hewan melata, lalu aves dan mamalia. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.